Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab. Baru 3 jam Vesa nangis mas. Mau ditinggal ke luar negeri. Belum sampai kita udah putar balik mas. Gaza tertawa. Anak sekecil itu memang tidak bisa ditinggal. Pak Bram, bagaimana keadaan Mixel? Di ruangan Gaza kini ada Bram, Vian, Mia, Ryan dan Sanum. Tekanan darahnya sempat menurun saat operasi, detak jantungnya juga melemah tapi alhamdulillah operasinya berjalan baik dan Mixel sudah sadar. Gaza menghela nafas lega. Apa keluarganya sudah tahu? Mereka langsung datang setelah diberi kabar. Tidak perlu khawatirkan Mixel, sekarang fokus dulu untuk kesembuhan kamu. Bagaimana dengan anak-anak di sana? Mereka sudah kami amankan. Sekarang berada di Yayasan Perlindungan Anak. Semua orang-orang yang terlibat di tempat itu sudah ditangkap semua. Saya sangat berterima kasih kepada kamu Gaza. Jika saja kamu tidak memberitahu hal ini, mungkin organisasi ilegal itu masih terus memperdagangkan anak-anak. Kamu tidak mengatakan apapun sama saya Gaza? Tanya Vian, memberikan pelototan. Sejak kecil Gaza selalu meminta bantuannya untuk apapun. Namun beda untuk kasus ini. Beberapa jam lalu dia sudah mendengar apa yang sebenarnya terjadi dari Bram, namun dia masih ingin mendengar alasan Gaza mencari wanita bernama Yuri itu. Pak Vian sudah sibuk mengurus perusahaan. Lagian ini masalah kecil. Gaza bisa mengatasinya. Kamu ditembak itu bukan masalah kecil Gaza. Omel Vian. Sanum mengangguk setuju. Mereka berbahaya. Walaupun kamu punya Mixel yang mudah dapat informasi dan bisa diandalkan, walaupun kamu jago bela diri jangan merasa kamu bisa sendiri. Kalau kamu kenapa-kenapa kamu tega lihat istrimu nangis 7 hari 7 malam. Kamu ini ceroboh sel kali, lupa sudah nikah dan punya anak. Vian berkacak pinggang. Gaza menarik senyuman tipis. Ya Pak Vian. Gak saya ulangi. 60. Sulit dipercaya. Gaza terkekeh. Vian sudah seperti seorang ayah yang mengomeli anaknya. Segitu dekatnya mereka. Tapi Pak Vian gak kasih tahu papa kan? Tentu saja saya kasih tahu, kamu akan kena omel papamu kalau datang membesuk dia. Gaza mengedikkan bahu. Gak takut. Vian menghela napas panjang. Dia lalu menatap pada Sanum. Wakilkan saya menengomeli dia lebih lama nona. Siap Pak Vian, entar kalau udah sembuh Sanum omelin lagi, jawabnya semangat. Gaza tersenyum mendengarnya. Ketukan di pintu mengalihkan atensi mereka. Birati masuk membawa Vesa dan Aurel diikuti Pak dua bodyguard. Papa. Vesa berlari ke arah bangkar Gaza. Ryan membantu Vesa untuk duduk di sisi berangkar dekat papanya. Papa apa? Gaza memberi ruang untuk Vesa duduk di sampingnya, tangan mungil putrinya kini menyentuh wajahnya. Vesa lalu menyandarkan kepalanya di dada Gaza. Semua yang di sana tersenyum memperhatikan bagaimana dekatnya Vesa dengan Gaza. Aurel ayo sini. Aurel hanya diam dekat pintu masuk, gadis kecil itu tampak takut. Sanum mendekat padanya. Iya Uma. Anak siapa? Sebelah alis Vian naik. Dia menatap Gaza dan Sanum bergantian. Anak kami, jawab Sanum tersenyum. Membuat semua pasang mata terbelalak. Aurel salam dulu, ini Opa Vian. Sanum memperkenalkan. Mengajak Aurel untuk salim. Aurel menatap Vian ragu. Opa Vian baik kok nak, ucapnya. Aurel memang tidak mudah mempercayai orang baru. Barulah setelah mengatakan itu, Aurel salim dengan Vian. Ini Oma Mia dan Opa Ryan juga. Dia perkenalkan pada orang tuanya.
Matanya mirip Gaza ya, ujar Mia memperhatikan. Mia, Ryan dan Vian kompak menatap penuh tanya pada Gaza. Gaza, jangan bilang anak ini, Vian menatapnya penuh selidik. Nanti Gaza ceritakan. Jangan salah paham. Dia tidak mau membicarakan itu di depan Aurel. Anak itu sudah mengerti dan akan kasihan jika dia mendengarnya. Vian mengernyit. Benar-benar banyak yang tidak dia tahu saat ini. Apa itu anak Gaza dengan wanita lain? Tatapan Vian kembali pada Sanum yang terlihat santai. Tapi mana mungkin Nona Sanum sesantai itu jika... Iya, Akid. Suara cadel Nafesa mengisi ruangan, mengalihkan perhatian mereka yang terheran akan siapa. 61. Aurel sebenarnya. Kenapa matanya mirip Gaza? Vesa mau obatin papa? Tanya Gaza. Vesa mengangguk. Dia meniup-niup bahu Gaza. Mata yang mirip Sanum itu menatap papanya dan mengerjap-ngerjap. Dah. Gaza terkekeh, lucu sekali. Dia mengusap lembut puncak kepala Nafesa. Kalau begitu saya permisi dulu. Bram memilih pamit, masih banyak yang perlu dia urus. Terutama membantu rekannya menangkap beberapa orang terlibat. Pak Bram, apa data itu berhasil dikirim Mixel? Sudah Gaza, saya baru saja melihat datanya. Kami akan memulai mencari dan menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Itu artinya Elis juga akan ditangkap. Gaza mengangguk. Dia akan lebih aman jika Elis tidak lagi berkeliaran. Pemirsa, sebuah panti asuhan diduga melakukan perdagangan anak ke sejumlah oknum. Organisasi ilegal ini berlindung di balik nama panti dan mengurung sekitar 100 anak di dalamnya. Perdagangan, perang. Gelas di tangannya jatuh begitu saja hingga pecah dan serpihannya kemana-mana. Mata Elis membola. Tubuhnya membeku melihat berita yang sedang ramai saat ini. Di sana terlihat sebuah tempat yang pernah dia datangi, orang-orang di sana yang diborgol dan digiring polisi menuju mobil tahanan. Ferry, ketua organisasi ilegal ini tertembak saat melakukan perlawanan. Saat ini dia sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Elis buru-buru mematikan televisi. Dia mengacak rambutnya, lalu berlari cepat ke kamar. Tubuhnya gemetaran, polisi pasti akan bergerak cepat dan dia tidak boleh sampai tertangkap. Sial, kenapa tempat itu ketahuan? Ark, rencana gue gagal. Elis menurunkan kopernya. Dia mengambil baju-bajunya di lemari dan memasukkan asal ke dalam koper. Larai tasnya, beberapa file penting. Saat ini Sial, kenapa tempat itu ketahuan? Ark, rencana gue gagal. Elis menurunkan kopernya. Dia mengambil baju-bajunya di lemari dan memasukkan asal ke dalam koper. Larai tasnya, beberapa file penting. Saat ini bersembunyi adalah satu-satunya yang harus dia lakukan saat ini. Dia tidak ingin berakhir di penjara. Elis tidak ingin mendekam di sana. Begitu polisi tahu dia terlibat, mereka akan datang melakukan penangkapan. Membayangkan dia memakai baju oranye tahanan dengan rompi membuatnya menggeleng. Gak, gue gak akan ditangkap. Gak akan. iPhone di atas kasur, diambilnya. Elis menekan beberapa nomor. Begitu tersambung langsung dia beri perintah. Pesankan saya tiket pesawat ke luar negeri sekarang juga. Perintahnya. Sekarang Nona. Ya iyalah. Pakai nanya lagi. Kerjakan saja. Tapi Nona, tidak bisa melakukan penerbangan dadakan. Tiketnya. 62. Carikan saja. Apapun caranya. Saya harus berangkat dalam waktu 20 menit ke depan. Saya akan gaji kamu lebih banyak jika kamu berhasil pesan satu kursi untuk saya. Baik. Elis selalu menyimpan ponselnya, kepanikan benar-benar menyerang.
Dia berburu dengan waktu. Dia mengambil satu tas lagi. Setelah memasukkan semuanya dengan asal, dia seret koper itu dan tas itu buru-buru ke bawah. "Nona mau kemana?" Asisten rumahnya bertanya. "Ada urusan." "Jika ada yang mencari bilang tidak tahu," perintahnya. Art itu memberikan anggukan, mengikuti saja perintah. Alice menyeret kopernya ke mobil, atensinya melihat sekitar yang lengang. Aman. Dia masukkan semuanya ke bagasi, kemudian masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang kemudi. 63. Aurel bukan putri kamu kan? Vian menatap Gaza dengan beribu pertanyaan bersemayam. "Jangan coba-coba menyakiti istrimu, Gaza." "Ya gaklah Pak. Aurel bukan anak Gaza. Lagian siapa yang mau nyakitin istri sebaik Sanum? Kamu." Gaza mendengus. Gaza cinta mati sama Sanum. Mana mungkin Gaza lakukan hal seperti itu? Lalu, coba jelaskan siapa Aurel. Gaza terasa disidang kalau seperti ini. Suasananya begitu mencekam. Pak Vian ini sudah kayak ayah Sanum. Dua alis Gaza naik. Enak saja. Pak Vian tidak boleh sayang Sanum. Yang hanya boleh menyayangi Sanum ya saya. Tentu saja, saya lebih sayang Nona Sanum ketimbang kamu. Vian mengangguk. Cek sayang seperti ayah ke anak. Cemburu sekali tua muda ini, ujarnya geleng-geleng kepala. Nona itu istri paling baik buat kamu, selalu sabar dan bertahan. Siapa yang tidak sayang pada anak sebaik itu? Gaza cemburu. Astaga. Vian mengusap wajahnya frustasi. Pokoknya jelaskan siapa Aurel. Kenapa matanya mirip kamu? Dia panggil Sanum Uma, desaknya. Gaza terkekeh. Dia lalu ceritakan Alice yang datang dan mengenalkan Aurel sebagai anak mereka pada Sanum. Ketika rumah tangga mereka nyaris retak akan ulah Aurel. Gaza ceritakan semuanya juga, dia yang mendapati Aurel ipukuli Alice. Lalu tentang anak 5 tahun lalu yang dia dan Sanum tolong hingga kecurigaan pada Yuri sampai mencari tahu panti itu. Astagfirullah. Apa Alice secinta itu sama kamu sampai melakukan hal gila seperti itu? Gaza mengedikkan bahu. Dia emang gila, ujarnya mengatai. Kenapa bisa matanya mirip kamu? Kalau mata emang harus anaknya Gaza. Nafesa saja matanya mirip Sanum, bukan Gaza. Mata bisa saja mirip Pak, itu alasan Alice membeli Aurel untuk merusak rumah tangga Gaza dan Sanum. Vian terdiam, dia membenarkan ucapan Gaza. Nona Sanum baik-baik saja karena itu. Gaza menarik senyuman kecil. Sanum sama, dia berpikir jernih dan menerima segala kurangnya saya. Bahkan Sanum tidak mengamuk seperti seharusnya. Jarang ada wanita seperti Sanum Gaza. Jangan sia-siakan. Gaza mengangguk. Tidak akan. Sanum segalanya bagi saya, hanya dia yang menerima saya bahkan setelah tahu masa lalu saya. Dia masih di sisi saya ketika saya mendekam di penjara dan banyak suara membicarakan saya. Vian tersenyum. Bagaimana dengan Aurel? Kalian akan mengadopsinya? Sanum meminta seperti itu. 64. Baiklah kalau begitu. Perlakukan dia layaknya putrimu sendiri Gaza. Dia mungkin merasa trauma dengan kekerasan yang dia dapatkan. Ya Pak Vian, saya tahu persis rasanya. Saya dan Sanum akan memberikan kasih sayang pada Aurel. Penerbangan dihentikan untuk sementara Nona karena kasus perdagangan anak. Polisi banyak berjaga di bandara. Informasi yang saya dapatkan, mereka khawatir oknum terlibat melarikan diri. Tut, sial. Umpatnya seraya mengakhiri begitu saja panggilan yang tersambung. Alice rem mendadak, dia sudah sangat dekat dengan bandara. Hal itu membuat mobil-mobil di belakang mengklakson marah. Alice memukul setir marah,
dia tidak bisa kabur ke luar negeri kalau begini. Polisi sudah mulai gerak, mereka pasti akan mencari dan menangkap semua orang yang terlibat dalam perdagangan anak. Dia meraih tasnya, dia mengambil sebuah masker hitam dan kacamata hitam, beserta sebuah topi. Otaknya berpikir keras, kemana dia harus bersembunyi. Rumah bukankah pilihan tepat, tempat itu kini pasti sedang didatangi. Rumah papa apalagi. Alice berbelok arah, membawa kendaraan roda 4 itu melaju kencang menjauh dari sini. Kini sebuah tempat terpikirkan olehnya. Bagaimana keadaan kamu, Michelle? Dengan tiang infus yang dia bawa, dan baju rumah sakit yang dia kenakan, Gaza beranjak dari ruangannya dan kini berakhir di ruangan rawat Michelle. Dia harus memastikan sendiri keadaan kepercayaannya itu setelah penembakan tadi pagi. Syukurlah gak mati. Gaza berdecak. Dia melirik perut kanan Michelle yang tertutup baju. Di sanalah peluru tadi menancap. Harusnya bos khawatirkan diri sendiri saja, wajahnya bos sudah tidak tertolong, kelakar Michelle. Gaza merotasikan bola matanya. Saya bahkan lebih kuat dari kamu. Kalau kuat tidak akan berakhir seperti ini, cibir Michelle. Bersikap santai dengan bosnya. Umur mereka tidak terpaut jauh. Saya masih kuat untuk memukul kamu, Michelle, ujar Gaza, dia mendengus. Michelle tertawa, kemudian ekspresinya berganti ringisan karena perutnya sakit saat tertawa. Irinya kalau saya tidak ada istri yang panik saat seperti ini. Ya nikahlah. Gampang banget ngomongnya. Mudah. Nikahin aja cewek. Selesai. Gak gitu juga kali bos. Elah. Harus cari yang satu frekuensi. Gaza mengedikkan bahu. Dia mudah saja menikah, bertemu Sanum dan ngajak nikah. Gaza beranjak duduk di sofa. Michelle di ruang VVIP juga. Gaza meminta Pak Fian memindahkan kepercayaan itu ke sana. Dia raih remote TV dan menyalakannya. Melihat berita terbaru panti. Polisi sedang melakukan penangkapan. 65. Ke rumah pihak yang terlibat dalam pembelian anak-anak. Jalur darat dan laut kini juga dibatasi dan dijaga ketat oleh kepolisian, mereka berpatroli. Jaga-jaga jika yang terlibat kabur setelah tahu dalang di balik panti itu terbongkar. Bagaimana dengan Alice? Itu menjadi pertanyaan bagi Gaza. Dia buru-buru meraih ponselnya dan mencari nomor Bram, panggilan pertama langsung tersambung. Pak Bram, ada yang bisa saya bantu Gaza? Apa Alice sudah ditangkap? Dia terlibat pembelian anak yang saya tolong 5 tahun lalu. Rekan saya sudah ke sana beberapa jam lalu, namun sepertinya dia sudah melarikan diri. Art dan Satpam tidak tahu kemana dia. Rumah papanya. Coba di sana Pak Bram. Sudah Gaza, kamu tidak menemukan Alice di sana. Rumah itu sudah kamu geledah. Untuk sementara papanya juga akan diawasi, bisa saja dia menyembunyikan keberadaan anaknya. Gaza menghela nafas gusar. Kemana Alice menyembunyikan diri? Apa dia kabur ke luar negeri? Tidak. Tidak ada nama dia dalam data keberangkatan. Sepertinya dia masih berada di Jakarta, Gaza. Ini baru beberapa jam, dia tidak akan bisa kabur kemana-mana. Untuk di setiap batas kota polisi juga sudah berpatroli. Dia akan ketahuan begitu berusaha keluar dari Jakarta. Kami sedang melacak jejak dia setelah pergi dari rumah siang tadi. Gaza mengangguk mengerti. Untuk masalah ini biar saya dan kepolisian yang mengurus Gaza, fokus saja untuk sembuh, kamu sudah cukup membantu. Sebenarnya dia hanya mengkhawatirkan Alice. Wanita itu bisa jadi ancaman dan bahaya untuk keluarganya. Walaupun dia tahu berapa lama pun Alice bersembunyi, polisi pasti akan segera tahu persembunyiannya dan menangkap. Panggilan kemudian diakhiri. Gaza menaruh lagi ponselnya.
Memikirkan tempat yang mungkin Elis datangi, sayangnya dia tidak tahu apapun tentang wanita itu. Apa saya boleh mengajukan pertanyaan? Tanya Mixel yang menyinak di atas ranjang resnya. Gaza hanya bergumam. Siapa Elis? Wanita gila yang mengaku punya anak dari saya, padahal anak itu dia beli di panti itu. Apa itu sebabnya Anda mencari tahu tentang panti itu? Gaza mengangguk. Dia teringat sesuatu. Hasil tes DNA. Memang itu tidak lagi penting, tapi dia ingin melihat hasilnya. Dia bangkit dan membawa serta tiang infusnya. Saya pergi dulu. Mixel memberikan anggukan. Rumah sakit tempat dia dirawat adalah rumah sakit yang sama dengan dia tes DNA beberapa hari lalu. Kakinya melangkah menuju lift. 66. Mas Gaza. Panggilan itu mengalihkan atensinya. Sanum mendekat ke arahnya setelah berlari. Gaza bisa lihat pacaran kekhawatiran di dua mata cantik itu kala berdiri di depannya. Mas Gaza dari mana saja? Sanum menatap tiang infusnya yang Gaza pegang. Dengan wajah babak belur dan kondisi belum pulih, sang suami malah hilang di ruangan berselang sesaat. Nafesa Aurel udah balik sayang. Udah mas. Sanum ke bawah mengantar Nafesa dan Aurel yang pulang bersama Mia dan Ryan ke parkiran, karena dia ingin menemani Gaza di rumah sakit. Sanum meminta tolong Mia dan Ryan menjaga keduanya dulu. Tadinya Nafesa menolak dan jadi rewel, namun gadis kecil itu menurut setelah diajak mengobrol berdua sama Gaza. Kamu kok hilang-hilang Hubi? Kamu tuh masih dalam pemulihan. Ayo balik mas. Gaza menarik kedua sudut bibirnya mendengar omelan Sanum. Dia memberikan anggukan dan biarkan Sanum bantu membawa tiangnya. Mengurungkan niat yang tadi hendak mengambil hasil tes DNA. Kamu beneran di sini nungguin aku? Gaza duduk di brankarnya, Sanum membantu. Iya mas, Sanum mau rawat kamu. Gaza tersenyum senang. Dia mengusap puncak kepala Sanum. Duduk di sisi aku. Sanum menurut, dia duduk di atas brangkar Gaza. Gaza membawanya bersandar ke bahunya. Bahu mas kan sakit. Bahu kiri gak sakit sayang. Sanum mengangguk. Dia mendongak, tadi mas dari mana? Ruangan Mixel. Aku ingin memastikan keadaannya. Baik-baik saja mas. Ya sayang. Dia bahkan sudah bisa ngajak ribut. Gaza berdecak sendiri. Sanum tertawa kecil. Michelle kena di perut ya mas. Tadi dia operasinya lebih lama dari kamu. Gaza bergumam. Bye. Ya mas. Aku senang karena Aurel ternyata bukan anak aku. Aku gak kecewain kamu kan? Sanum mengulum senyum, dia menggeleng. Sanum juga senang akan fakta itu mas. Janji gak ada hal lain lagi yang bikin kamu nangis karena perbuatan aku. Manusia gak bisa lepas dari kesalahan mas, kita gak sempurna. Kesalahan itu adalah hal wajar, hanya bagaimana cara kita menyikapinya dan tidak mengulang hal sama. Dalam rumah tangga akan kita temui ujian yang menguji rumah tangga kita, entah apa yang akan menanti ke depannya, tapi apapun itu, Sanum akan selalu mempercayai Mas Gaza, dan berada di sisi kamu. Perasaan Gaza menghangat mendengar penuturan Sanum. Dia memberikan kecupan di kening istrinya. Makasih bye. Mas sembuh dulu, baru Sanum terima ucapan makasihnya. 67. Baiklah. Kalau aku sembuh mau liburan Mau. Ayo mas. Kita berempat. Mata Sanum berbinar penuh semangat. Mereka sudah lama tidak liburan karena kesibukan Gaza di kampus dan di kantor. Buat wishlist tempat yang ingin kamu kunjungi, kita jalan-jalan. Asik. Diajak jalan-jalan bagaimana tidak semangat. Sanum memeluk Gaza saling senangnya, dia malah tidak sengaja mengenai bekas operasi Gaza.
Ya Allah maafin Sanum mas. Gak dimaafin Bay. Gaza meringis. Gak dimaafin. Sanum harus gimana? Gaza menunjuk pipinya. Cium, ujarnya dengan senyuman menggoda. Sanum mengulum senyum malu, dia memberikan anggukan dan kap. Cek gak pakai cadar. Ih nanti ada yang masuk tahu. Gaza mencebik. Mana terasa kalau dilapis kain seperti itu. Ya udah gak usah, Gaza merajuk. Kamu ngambek mas. Gak, mas. Gak baik. Jawabannya tidak, tapi wajahnya bete. Sanum gemas sendiri melihat tingkah Gaza, dia singkap cadarnya dan memberikan kecupan di pipi. Senyum Gaza langsung lebar. Jangan merajuk mas baru es. Bye. Gaza melotot. Tidak suka panggilan mas batu es yang disematkan. Sanum tersenyum tanpa dosa, dia kecup lagi pipi Gaza. Iya sayang. Matanya berkedip-kedip nakal. Sanum genit mode on. Gaza mencubit gemas pipi Sanum. Sanum tertawa. Tok tok tok. Ketukan pintu membuat Sanum lekas turun dari berangkar. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang suster yang kini masuk untuk memeriksa Gaza. Kalau sedang sakit Gaza memang mode manja. Dia tidak memperbolehkan Sanum kemana-mana, kalau makan disuapi, maunya Sanum selalu berada di sisinya. Kala malam kian beranjak dan waktu menunjukkan pukul 9 malam, Sanum baru hendak membaringkan tubuhnya di sofa. Gaza yang juga bersiap tidur mengernyit. Kenapa di sana Bay? 68. Tidur mas. Sanum mau tidur di mana coba? Jangan di sana, tubuh kamu bisa pegal-pegal. Sini. Gaza menggeser tubuhnya memberikan ruang di sisinya untuk ditempati sang istri. Tidur berdua. Ya dong, sini sayang. Sanum mengulum senyum lebar, dia memberikan anggukan dan lekas naik ke atas kasur, membaringkan tubuh di sisi Gaza. Gaza membagi selimutnya hingga menutupi tubuh Sanum, dia kemudian memiringkan posisi menghadap Sanum dan melingkarkan tangannya untuk memeluk. Gak sakit mas tangannya. Meluk kamu itu wajib. Nanti jahitannya lepas gimana? Gak akan. Gaza mencium puncak kepala Sanum. Kamu pakai hijab dan cadar tidurnya. Sanum takut ada yang masuk dan malah gak kadaran. Kamu mau gitu wajah Sanum dilihat orang lain. Ya gak maulah. Tapi gak panas. Gak kok mas, malah dingin karena AC. Sanum memposisikan tubuhnya juga untuk miring pada Gaza, dia sandarkan kepalanya di dada bidang itu. Mas Gaza pejamin matanya. Nanti. Sanum mendongak. Mas gak bisa tidur. Mau Sanum nyanyiin lagu Nina Bobo gak? Dua alisnya naik. Nina Bobo oh Nina Bobo. Kalau Mas Gaza gak bobo digigit nyamuk. Tawa Gaza berderai. Emang aku Nafesa hem. Dia menarik gemas hidung mancung Sanum di balik cadar. Kamu sama Nafesa kan sama-sama bayi. Bayi. Satu bayi kecil, satu lagi bayi besar deh. Gaza terkekeh. Gitu. Dia mengulas lembut puncak kepala Sanum. Sanum mengangguk. Ayo bayi gede Sanum bobo yuk. Bocil. Ih kok bocil lagi sih? Gak apa-apa. Aku sayang kamu Cil. Gaza menaruh dagunya di atas kepala Sanum, dia lalu memejamkan mata dan menikmati aroma bayi yang menguar dari tubuh Sanum. Definisi sudah punya anak, wewangiannya masih aroma bayi. Beda tipis sama Nafesa. Maas. Rengek Sanum. Ayo bobo. 69. Ih Sanum tuh gak bocil tahu. Ya bocil. Sanum mencebik. Nyebelin banget Papa Vesa. Gaza menarik senyuman mendengarnya. Bobo bocil, kalau gak bobo digigit Gaza, Gaza tiba-tiba menyanyikan lagu itu. Ih serem, Sanum pura-pura bergidik ngeri.
Dia memeluk Gaza dan juga memejamkan mata. Bobo ah. Selamat malam sayang. Selamat malam juga mas. Sanum berusaha tertidur. Namun kini pikirannya sedang melayang-layang pada Nafesa di rumah Mia. Mas. Sudah tidur. Sanum membuka mata dan mendongak. Rupanya Gaza belum benar-benar terlelap. Sanum jadi kangen Vesa. Kenapa aneh ya rasanya beberapa jam jauh dari anak kita. Selama ini dia belum pernah berjauhan dari putrinya, apalagi sekarang satu malam tidak bersama sang putri. Besok pagi pulang aja ke rumah mama ketemu Vesa. Mas gimana? Aku baik aja bay. Kamu bisa balik lagi kan siang atau sorenya ke sini? Iya sih mas. Tapi Sanum juga gak mau ninggalin Mas Gaza. Vesa dulu. Dia lebih butuh kamu. Gaza benar. Tadi saja susah untuk membujuk Nafesa. Ya sudah, besok Sanum pulang abis kamu sarapan, siangnya kesini lagi ya. Setuju. Sanum tersenyum. Setelah itu keduanya memilih langsung tidur. Gaza juga mulai mengantuk efek minum obat.